Halo teman-teman, salam sejahtera. Hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan rohani Kristen dengan sebuah judul Cinta Sejati. Kita akan baca di dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di atas perikop, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah cinta sejati. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, cinta bukan hanya sekedar kata-kata yang dibicarakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi cinta harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta itu merupakan anugerah Allah, karena cinta pula Yesus Kristus, anak Allah, rela turun langsung ke dunia untuk membebaskan kita umatnya manusia lewat pengorbanannya. Pengorbanan ini memberikan contoh kepada manusia bahwa cinta adalah sebuah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, cinta itu bukanlah cinta yang sejati. Sesuatu yang dilakukan tanpa pengorbanan bukanlah wujud cinta, melainkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus diurapi di Betania oleh Maria, saudara daripada Lazarus. Ia diminyaki dengan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yudas Iskariot pun memprotes tindakan Maria ini. Lebih baik minyak tersebut dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Sepintas pemikiran Yudas itu mulia. Akan tetapi hal tersebut dikatakan demi kepentingan dirinya sendiri sebagai bendahara. Yudas sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Yesus tahu bahwa Maria melakukan itu karena ketulusan hati dan cintanya akan Yesus. Maria mengorbankan sesuatu yang mahal untuk mengurapi Yesus. Hal tersebut berbeda dengan Yudas yang dalam kesehariannya pura-pura mencintai Yesus lewat kata-katanya. Perbuatannya penuh dengan kemunafikan. Dalam kitab Injil Yohanes, si Yohanes adalah sang penginjil itu sendiri, menempatkan kisah ini setelah Yesus membuat mujizat yang besar, yakni membangkitkan Lazarus. Hal ini membuat banyak orang percaya pada Yesus. Mujizat tersebut telah mengantar banyak orang pada sebuah kesaksian bahwa cinta akan Yesus membawa seseorang pada suatu kehidupan yang baru. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, kisah Yesus diurapi di Betania mau menunjukkan dua kelompok orang. Kelompok yang pertama ialah orang-orang yang percaya kepada Yesus, mau mengikutinya setulus hati dan rela mengorbankan kepunyaannya. Kelompok ini diwakili oleh Maria. Kelompok yang kedua ialah orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri dengan mengumbar kata-kata manis, seperti halnya Yudas Iskariot. Hidup ini adalah sebuah kesempatan yang menyediakan pilihan. Kita harus sadar bahwa cinta harus menjadi penggerak utama dalam karya pelayanan setiap hari, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Cinta yang tulus kepada Allah tercermin lewat cinta kepada sesama, seperti yang dilakukan Maria saat melayani Yesus. Apa yang sangat berharga di mata dunia dipersembahkan bagi Yesus. Sekarang kita boleh berenung,
Di mana posisi kita? Apakah kita berada dalam kelompok yang pertama atau yang kedua? Kiranya firman Tuhan hari ini memampukan kita untuk memiliki cinta yang sejati, cinta yang penuh dengan pengorbanan, mengorbankan apa yang kita miliki demi kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.